Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Ustaz. Barakallah. Iya, saya mau bertanya, Ustaz. Tadi saya sholat Jumat di daerah kami, dan khotib sholat Jumat tersebut menyampaikan sebuah hadis yang secara global isi dari hadis tersebut adalah barang siapa membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan dan mentadaburinya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Dan dia mempunyai kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Seandainya dia itu tidak membaca Al-Quran, maka pastilah 10 anggota tersebut masuk neraka. Jadi gara-gara kita rajin membaca Al-Quran, maka kita bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita tersebut, Ustaz. Kemudian satu lagi, Ustaz, setelah sholat subuh, apakah benar kita diperbolehkan membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, Ustaz? Baik, itu saja, Pak. Iya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tersebut ya tampak sekali keanehan-keanehannya. Ya. Terlebih hadis itu dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib. Man qara'a al-Qur'an fahafidhahu wastadhharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kullihim qad istaujabun nar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya, lalu ia menghafalnya dan ia pun betul-betul ia menghafalnya ya, dan kemudian ia menghalalkan halalnya dan mengharamkan haramnya, maka ia akan masuk ke dalam surga dan ia diberikan hak untuk memberikan syafaat ya kepada keluarganya ya 10 orang, dan kata beliau 10 orang tersebut telah wajib untuk masuk neraka, tapi gara-gara dia ya hanya 10 orang tersebut diselamatkan dari api neraka. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam Sahih Dhaif Jami' Shaghir, hadis ini sangat lemah sekali. Hadis ini ya kata beliau dhaifun jiddan, ya sangat lemah. Maka dari itu hadis ini tidak bisa dijadikan hujah ya bagi hadis itu, hadis yang sangat lemah sekali. Ya terlebih bahwa bagaimana seseorang hanya karena menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran, orang teman-temannya ya masuk ke dalam surga karena amalan dirinya sementara mereka sendiri tidak beramal? Tidak mungkin. Tentu seseorang beramal itu karena amalan masing-masing. Bagaimana kalau 10 orang tersebut ya ternyata orang-orang yang brengsek, yang tidak sholat, yang mereka itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena saudaranya kemudian ia baca Al-Quran, akhirnya ya mereka pun bisa diselamatkan dari api neraka. Tentu ini sangat aneh sekali, karena Rasulullah SAW Allah Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan saja. Iya. Apalagi untuk dikatakan bahwa kalau ia tidak membaca Al-Quran berarti ya 10 orang anggota keluarganya masuk neraka. La ilaha illallah. Bagaimana kalau ternyata yang ya 10 orang tersebut adalah para penghafal Quran semuanya? Bagaimana kalau 10 orang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh, hanya karena salah satu saudaranya tidak baca Quran kemudian masuk neraka semuanya? Ya, ini jelas sangat aneh sekali. Allah Ta'ala berfirman, wa alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, maka ya selain hadis tadi adalah hadis yang sangat lemah, dan konsekuensi yang dibawakan Syekh Khatib tersebut juga aneh, ya bertabrakan dengan Al-Quran, maka ini adalah pendapat atau perkataan ya akibat ketidakfahaman tentang derajat hadis Nabi SAW. Padahal seharusnya seorang khatib, siapa saja yang mau berbicara tentang agama sebelum membawakan hadis, dia harus yakini dulu atau diperiksa dulu lah akan kesesuaian hadis tersebut. Terlebih hadis ini hadis yang sangat lemah, bukan hadis yang lemahnya ringan. Sementara ya, kalau misalnya dia berkata, tapi kan hadis lemah boleh diamalkan. Kita katakan kalau mengamalkan baca Quran boleh-boleh saja. Tapi kalau meyakini keutamaan tersebut, sementara hadisnya sangat lemah, ya, maka bagaimana kita akan hendak
meyakini sesuatu dalam masalah akidah, ya perkara yang ditetapkan oleh hadis yang lemah. Hadis yang lemahnya ringan saja dalam masalah akidah dan keyakinan tidak boleh diamalkan. Bagaimana kalau ternyata hadis itu hadis yang sangat lemah sekali? Ya, fa'Allah musta'an.